Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba' hudah ila yaumil qiyamah wa ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan kajian kita tentang Al-Manzumah Al-Mimiyah yang ditulis oleh Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah ta'ala. Dan tentunya kita mengambil syarah atau penjelasan dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafidhahumallahu ta'ala. Dan di pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan pujian-pujian beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan lanjutkan dengan menjelaskan arti salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syekh setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, beliau melanjutkan dengan menyampaikan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tepatnya di bait yang keempat. Kita bacakan bait yang berkaitan dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau rahimahullah mengatakan, "Thumma as-salatu 'ala al-mukhtari akrami mab'uthin bi khairi hudan fi afdalil umami wal ali was sahbi wal atba'i qatibatan wat tabi'ina bi ihsanin li nahjihim ma laha najmun wa ma shamsu duha tala'at wa 'addu anfasi ma fil kauni min nasami." Artinya, ثم الصلاة على المختار أكرم مبعوث بخير هدى في أفضل الأمم. Kemudian salawat kepada Nabi yang terpilih, akrami mab'uthin, yang paling mulia, utusan yang paling mulia, bi khairi hudan, dengan petunjuk yang terbaik, fi afdalil umami, kepada umat yang terbaik. Di sini rahimahullah menyebutkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyebutkan sifat-sifat Nabi alaihi salatu wasallam. Pertama kita sebutkan terlebih dahulu makna salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa salat kepada Nabi atau salat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti pujian-pujian Allah kepada beliau alaihi salatu wassalam. Keinginan Allah Subhanahu wa taala untuk menampakkan kemuliaan-kemuliaan beliau. Ini makna salawat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga makna salawat para malaikat kepada Nabi. Itu adalah bentuk pujian-pujian malaikat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun salawat yang kita ucapkan, yang kita aturkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bermakna doa, permohonan. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan pujian, kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala ingin berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ringkasan dari makna salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna salawat dari Allah dan malaikat kepada beliau, dan juga makna salawat kita kepada beliau alaihi salatu wassalam. Sehingga ulama menyebutkan bahwa salawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah bentuk doa. Karena kita meminta apa yang telah Allah Subhanahu wa taala beritahukan di dalam bersalawat kepada Nabi, yaitu Allah Subhanahu wa taala ingin memujinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan kemuliaan-kemuliaan beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian Syekh menyebutkan di sini sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa salatu 'alal mukhtari. Kemudian salawat kepada Nabi yang terpilih. Kita ketahui bahwa kenabian merupakan pilihan. Mereka adalah orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenabian tidak bisa didapatkan oleh seseorang dengan amalnya, dengan ibadahnya. Karena Nabi dan Rasul adalah orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 75. Allah Ta'ala berfirman, Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nas. Allah lah yang memilih
utusan-utusan dari malaikat dan juga dari manusia. Kemudian sifat yang berikutnya yang disebutkan oleh Syekh, akrami mab'utsin. Beliau adalah utusan Allah yang paling mulia. Thumma salatu 'alal mukhtari akrami mab'utsin. Salawat kepada nabi pilihan, utusan yang paling mulia. Dan inilah sifat Nabi SAW sebagaimana yang beliau sebutkan di dalam hadis yang sahih, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku adalah anak Adam terbaik nanti di hari kiamat. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan wala fakhr, dan saya tidak sombong. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Saya adalah anak Adam yang paling baik dan tidak sombong. Kemudian sifat berikutnya yang beliau sebutkan adalah bi khairi hudan. Mab'utsin bi khairi hudan. Nabi SAW adalah utusan yang paling mulia dengan petunjuk yang terbaik, dengan ajaran yang terbaik. Dan ini tentu menjadi kebanggaan bagi kita sebagai umat beliau alaihi salatu wassalam. Beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk terbaik. Pertama, beliau adalah rasul terbaik, rasul yang paling mulia, utusan yang paling mulia. Kemudian beliau diberikan petunjuk yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sering kita dengarkan dalam khutbatul hajah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik perkataan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umat harus termotivasi dan harus bangga dengan petunjuk-petunjuk yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh merupakan aib yang sangat besar bagi kita yang mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan bersaksi beliau sebagai utusan Allah, tapi kita memilih petunjuk-petunjuk selain petunjuk beliau alaihi salatu wassalam. Jadi petunjuk Nabi SAW adalah yang terbaik, baik itu dalam ibadah, dalam akidah, dalam amaliyah, dalam muamalah, dalam akhlak. Maka kita tidak bisa memilih petunjuk yang lebih baik dari petunjuk Nabi SAW. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memilihkan untuk nabi terbaik, untuk rasul yang terbaik, petunjuk yang paling baik. Sehingga seorang muslim tidak boleh menggunakan petunjuk-petunjuk lain selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena semua petunjuk dari selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam justru akan menyebabkan kita keluar dari jalan yang benar, menjauhkan kita dari apa yang kita inginkan. Cara satu-satunya untuk mendapatkan kebaikan dunia akhirat adalah dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan surga tidak akan pernah kita dapatkan tanpa mengikuti petunjuk beliau. Nabi SAW menamakan orang-orang yang menyelisihi petunjuk beliau sebagai orang-orang yang tidak mau masuk ke dalam surga. Dalam hadis yang sahih Nabi SAW bersabda, "Man kullukum satadkhuluna al-jannah." Semua kalian pasti akan masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali orang-orang yang tidak mau. Dan ini tentu sangat aneh, sangat aib. Seorang hamba, seorang pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Tapi itu ada. Siapa mereka? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala al-jannah." Barang siapa yang taat kepada aku, barang siapa yang mengikuti petunjukku, dakhala al-jannah, maka dia masuk ke dalam surga. Wa man 'asani faqad aba. Barang siapa yang menyelisihiku, menyelisihi petunjuk-petunjuk Nabi di dalam beribadah, menyelisihi petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan iman, akidah, menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan akhlak, maka dia telah aba, dia telah enggan, tidak mau masuk ke dalam surga. Tentu ini sesuatu yang aneh, tapi ini benar-benar terjadi. Maka pastikan diri kita di dalam beribadah kepada Allah, di dalam meyakini sesuatu yang kita imani, di dalam kita berakhlak, pastikan bahwa diri kita gunakan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh menyebutkan di sini
akrami mab'utsin bi khairi hudan fi afdalil umami. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah kepada umat yang terbaik, yaitu kita. Dan ini tentu sebuah keutamaan besar bagi kita sebagai umat pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat beliau alaihi salatu wassalam. Tapi tentu kita tidak bisa membanggakan diri kita hanya sebatas mengatakan kita sebagai umat beliau atau kita umat terbaik. Maka kebaikan ini harus kita buktikan dengan amaliyah, dengan kita mengamalkan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena baiknya umat ini tidak hanya sekedar mereka sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syarat yang menyebabkan umat ini menjadi umat yang terbaik. Di antaranya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 110. Allah taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kuntum khaira ummatin, kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Kapan kita menjadi baik untuk semua manusia? Yaitu ketika kita melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Perhatikan bahwa ketika kita hanya memperbaiki diri kita hanya beribadah untuk diri kita, sholat dan lain-lainnya, maka kita belum menjadi orang yang terbaik untuk orang-orang di sekitar kita. Kapan kita menjadi baik? Ketika kita menyampaikan apa yang kita ketahui dari kebaikan, ketika kita mengajak orang untuk melakukan kebaikan-kebaikan, ketika kita mencegah orang-orang dari kemungkaran. Ini syarat yang kedua kita bisa menjadi baik, menjadi umat terbaik, yaitu dengan kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian yang kedua, wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah, tentu dengan iman yang benar. Ya. Dengan meyakini keyakinan atau meyakini akidah-akidah yang memang itu diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita tidak bisa membanggakan diri kita sebagai umat beliau hanya sekedar sebagai umat, atau hanya sekedar kita menyandarkan diri sebagai pengikut beliau tanpa ada bukti-bukti nyata dari kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau tanpa ada bukti nyata kita sebagai umat terbaik. Ada beberapa kebaikan umat ini di atas umat-umat yang lain, ya. Jadi baiknya umat ini di atas umat-umat yang lain itu bisa dilihat dari beberapa sisi, ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Jadi kebaikan umat ini di atas umat-umat yang lain dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama adalah min jihati kamali imanihim billah. Yang pertama dari sisi kesempurnaan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini menjadi syarat utama dan syarat mutlak. Karena kalau iman kita kepada Allah tidak benar, maka yang lain akan tidak ada artinya. Sehingga iman kepada Allah, tauhid kepada Allah ini harus benar-benar kita perhatikan dan harus benar-benar kita wujudkan secara sempurna. Kita pelajari dan juga kita terapkan di dalam keseharian kita dengan benar dan baik. Kemudian kebaikan umat ini di atas umat-umat yang lain dari sisi min jihati amrihim bil ma'ruf wa nahyihim 'anil munkar. Dari sisi mereka melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Umat-umat terdahulu mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan sebagian umat ada yang menyembunyikan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka dari wahyu. Maka kalau kita ingin mendapatkan kebaikan pada diri kita sebagai umat, kita harus tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang ini merupakan perkara yang sangat berat, ya, perkara yang sangat berat, yang banyak tantangannya, sehingga orang harus bersabar untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Karena ketika kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar, kita akan berinteraksi dengan manusia. Terkadang apa yang kita perintahkan, apa yang kita ajak, apa yang kita larang itu bertentangan dengan keinginan manusia. Bahkan mungkin bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh kebanyakan orang. Tapi karena ini adalah perkara yang berat,
maka keutamaannya juga sangat besar, yaitu menjadikan kita sebagai umat terbaik. Kemudian yang ketiga, min jihati kaunihim khairan nas linnas. Dari sisi umat ini adalah manusia-manusia terbaik untuk manusia. Ya. Manusia-manusia terbaik untuk manusia. Dan ini juga kaum muslimin dirahmati Allah harus benar-benar tertanam dalam diri kita bahwa kita ini adalah umat terbaik. Kita ini adalah manusia pilihan terbaik dari sekian umat ya, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terbaik juga untuk umat, terbaik juga untuk manusia. Sehingga bukan kita baik dari sisi pribadi kita saja, tapi bagaimana kita baik juga kepada orang lain. Dan namanya orang baik itu bukanlah orang yang membalas kebaikan dengan kebaikan, tapi orang yang baik itu adalah orang yang membalas keburukan dengan kebaikan. Itulah manusia yang terbaik. Kalau kita membalas kebaikan orang dengan kebaikan itu biasa, siapapun bisa melakukannya. Tapi ketika kita bisa membalas keburukan orang dengan kebaikan, itulah orang-orang yang terbaik. Itulah orang-orang yang memiliki akhlak yang sangat tinggi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, idfa' billati hiya ahsan. Balas keburukan itu dengan yang lebih baik. Ketika ada orang menzalimi kita, maka kita balas kezalimannya dengan berbuat baik kepada orang-orang tersebut. Dan ini kata para ulama, la yasbir alaihi illa al-anbiya was-siddiqun was-salihun. Tidak ada yang sabar melakukan ini kecuali para nabi, orang-orang siddiq dan orang-orang saleh. Jadi ini sisi baiknya umat ini di atas umat-umat yang lain. Dan ini sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang baiknya umat ini dalam hadis Muawiyah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, antum tufuna 70 ummah. Kalian menyamai 70 umat. Jadi umat ini menyamai 70 umat ya, yang ada sebelum kita. Antum khairuha wa akramuha 'ala Allah tabaraka wa ta'ala. Kalian yang paling baik dan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita apabila mengaku sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita harus berusaha menjadi yang terbaik ya, untuk orang lain. Pertama tentunya harus kita menjadi orang baik terlebih dahulu, kemudian juga terbaik untuk orang. Dan ini seperti yang disebutkan oleh para sahabat dan juga para salaf. Seperti misalnya perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala tadi, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, dan seterusnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan khairun nas linnas. Khairun nas linnas, manusia terbaik untuk manusia. Ta'tuna bihim, kemudian beliau sebutkan sisi baiknya. Ta'tuna bihim fi salasil fi a'naqihim hatta yadkhulu al-Islam. Mereka datang membawa as-salasil, membawa rantai di leher-leher manusia agar membawa mereka masuk ke dalam Islam. Jadi mereka memberikan kebaikan itu dalam bentuk mengajak orang untuk masuk ke dalam Islam. Bahkan mereka berusaha keras untuk melakukan itu. Ya. Yaitu dengan diibaratkan oleh Abu Hurairah di sini seperti membawa rantai ya, kemudian diikat di leher-leher mereka, kemudian menarik mereka untuk masuk ke dalam Islam. Karena memang ada sebagian orang yang tipenya seperti itu. La yadkhulul jannah illa bisalasil. Ada orang yang tidak masuk ke dalam surga, tidak bisa masuk ke dalam surga kecuali dengan dipaksa. Ya. Maka ini juga bagian dari kebaikan umat ini. Ya, sehingga ketika kita berdakwah, ketika kita melakukan amar ma'ruf, mengajak orang untuk masuk ke dalam Islam, itu kita memenuhi syarat kita menjadi manusia terbaik. Kemudian yang keempat, ya, sisi kebaikan umat ini di atas umat-umat yang lain adalah wa min wujuhi khairiyyati hadhil ummah annaha aktsarul umam istijabatan li nabiha. Dari sisi umat ini adalah umat yang paling banyak mengikuti nabinya.
Nabi-nabi terdahulu diutus oleh Allah dalam waktu yang sangat panjang, seperti Nabi Nuh misalnya. 950 tahun beliau diutus oleh Allah kepada umatnya. Dan tidak ada yang beriman kepada beliau kecuali sedikit. Begitu juga dengan umat-umat Nabi yang lain. Tapi umat Nabi Muhammad SAW, mereka adalah umat yang paling banyak mengikuti Nabi SAW. Maka kaum muslimin terhormati oleh Allah, berusahalah kita menjadi salah satu dari yang banyak tersebut. Nabi SAW bersabda, "Ana aktsarul anbiya'i taba'an yaumal qiyamah." Aku adalah Nabi yang paling banyak pengikutnya nanti di hari kiamat. Kemudian yang terakhir, sisi kebaikan umat ini di atas kebaikan umat-umat yang lain adalah annaha aktsarul umam dukhulan lil jannah. Ini sebuah keutamaan yang sangat besar. Umat ini adalah penghuni surga yang paling banyak. Jadi penghuni surga yang paling banyak itu dari umat ini. Maka rugi sekali kita sebagai umat Nabi SAW yang dikatakan oleh Nabi umat yang paling banyak masuk ke dalam surga, lalu kita tidak mendapatkan tempat di situ. Ya. Kita bacakan hadis Nabi SAW menyebutkan ini. Ini semoga memotivasi kita untuk terus beribadah dan berusaha untuk istiqamah di atas sunnah Nabi SAW, menjadi pengikut beliau yang terbaik. Nabi SAW bertanya kepada para sahabat yang mengatakan, "Atardawna an takunu rub'a ahlil jannah?" Apakah kalian mau apabila kalian menjadi 1/4 penghuni surga? Qulna na'am. Para sahabat mengatakan iya. Lalu Nabi SAW bertanya kepada mereka, "Atardawna an takunu thulutha ahlil jannah?" Apakah kalian mau menjadi 1/3 penghuni surga? Qalu na'am. Qulna na'am. Para sahabat mengatakan iya. Siapa yang tidak mau? Ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, "Atardawna an takunu syatra ahlil jannah?" Apakah kalian mau menjadi setengah dari penghuni surga? Allahu Akbar. Jadi Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, ya, kita bayangkan bagaimana bahagianya para sahabat ketika Nabi SAW bertanya seperti ini. Maukah kalian, yaitu maksudnya umat ini, menjadi setengah dari penghuni surga? Para sahabat mengatakan, "Qulna na'am." Iya ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW bersabda, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadih, inni la arju an takunu nisfa ahlil jannah." Demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya saya berharap kalian menjadi setengah penghuni surga. Wadzalika annal jannata la yadkhuluha illa nafsun muslimatun. Yang demikian sesungguhnya surga itu tidak dimasuki kecuali oleh jiwa-jiwa yang muslim. Tidak ada yang kafir masuk dalam surga Allah. Wa ma antum fi ahli syirki illa kasya'rati al-bayda fi jildi thawr al-aswad. Tidaklah kalian di tengah-tengah orang yang melakukan kesyirikan melainkan seperti bulu-bulu putih yang ada di bulu-bulu hitam seekor sapi. Jadi kalau sapi itu berwarna hitam, kemudian ada bulu-bulu putihnya, maka jumlah bulu-bulu putih ini sangat sedikit. Au kasya'lati sauda fi jildi thawril ahmar, atau seperti bulu sapi yang hitam di tengah-tengah bulunya yang merah atau coklat. Ya. Ini perumpamaan umat ini, sedikit umat ini, tapi nanti di surga mereka paling banyak. Mereka setengah dari penghuni surga. Semoga kita termasuk dari yang setengah itu. Kalau kita sudah diberikan bagian yang begitu besar, lalu kita tidak masuk ke dalam surga, ini benar-benar karena kezaliman kita. Ini benar-benar karena sebab ulah dan perbuatan kita. Karena kita sudah diberikan petunjuk yang terbaik, kita dijadikan umat yang terbaik, kemudian diberikan kesempatan untuk masuk surga yang lebih banyak. Semoga kita semuanya dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan dari api neraka. Kita lanjutkan dengan bait yang kelima, wal ali was sahbi wal atba'i qatibatan wat tabi'ina bi ihsanin li nahjihim. Tentu sebagaimana kebiasaan ya, bahwa
dan juga yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengajarkan kita untuk berselawat. Beliau mengajarkan kita juga berselawat kepada keluarga-keluarga beliau. Dan para ulama kemudian terbiasa memberikan salawat kepada Nabi, kepada keluarganya, kepada para sahabat, tabi'in, dan pengikut beliau alaihi salatu wassalam sampai hari kiamat. Dan ini yang dilakukan juga oleh Syekh di sini. Hingga beliau mengatakan di bait yang kelima, wal ali was sahbi wal atba'i qatibatan. Salawat juga semoga tercurahkan kepada keluarga beliau, was sahbi, sahabat-sahabatnya, wal atba'i qatibatan, dan tabi'in seluruhnya, yaitu orang-orang yang bertemu dengan para sahabat, wat tabi'ina bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, ya, mengikuti jalan mereka dengan baik. Siapa yang dimaksudkan dengan keluarga Nabi yang kita senantiasa berselawat kepada mereka? Dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, beliau mengatakan alun Nabi sallallahu alaihi wasallam humul ladzina hurrimat alaihimus shadaqah. Keluarga Nabi adalah mereka yang haram menerima sedekah. Siapa mereka? Hum aqaribuhu min jaddihi al-aqrab Abdul Muttalib wa dzurriyyatuhu. Mereka adalah keluarga-keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kakeknya yang terdekat, yaitu Abdul Muttalib. Kemudian keturunan-keturunan beliau. Ini Ali Muhammad. Wa min alihi aidan, di antara yang masuk ke dalam keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah zaujatuhu, ummahatul mukminin, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bagi Ahlus Sunnah sangat penting untuk menekankan masalah ini, bahwa istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada keluarga Nabi. Kenapa? Karena sebagian orang-orang Rafidhah mereka mengkafirkan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan menjadikan laknat kepada mereka sebagai ritual wirid mereka setiap hari dan setiap saat. Waliyadzubillah. Sehingga ini juga perlu kita sampaikan bahwa yang termasuk dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah istri-istrinya. Dan ini berdasarkan nas dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam surat Al-Ahzab ayat 32 sampai 33. Ya, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah kepada para istri-istri Nabi untuk bertakwa kepada Allah, untuk menjaga ucapan mereka, ya, kemudian memerintahkan mereka untuk tetap berusaha tinggal di dalam rumah dan tidak bertabarrud dengan tabarrud jahiliyah, kemudian diperintahkan menunaikan salat dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang tadi ayat ini diawali dengan perintah kepada istri-istri Nabi, ya nisa an-nabi, wahai istri-istri Nabi. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Allah Subhanahu wa taala hanya ingin menghilangkan keburukan-keburukan, kekejian-kekejian dari kalian dan keluarga-keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mensuci kalian dengan kesucian yang baik. Jadi ayat ini berkaitan dengan perintah Allah kepada istri-istri Nabi. Lalu di akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah ingin mensucikan kalian dan keluarga-keluarga Nabi. Ini nas dari Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa istri-istri Nabi adalah keluarga beliau. Kemudian was-sahbi, dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini ciri Ahlus Sunnah. Mereka berselawat, mengucapkan radhiyallahu anhum kepada para sahabat. Dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah man laqiya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mata 'alal iman. Orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggal dalam keadaan beriman. Kemudian wattabi'ina bi ihsanin li nahjihim, ya, wal atba'i qatibatan, ya, sebelumnya yaitu para tabi'in, yaitu mereka yang bertemu dengan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dan beriman. Wattabi'ina bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti jejak mereka, jalan mereka dengan baik. Kemudian Syekh melanjutkan di bait yang ke-6, ma laha najmun wa ma syamsul duha tala'at wa addu anfasi ma fil kauni min nasami. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam semoga tercurahkan, ma laha najmun, selama bintang itu nampak, wa ma syamsul duha tala'at, dan selama
matahari di pagi hari terbit. Wa'addu anfasi ma fil kauni min nasami, dan sebanyak nafas makhluk-makhluk yang hidup di alam semesta ini. Maksud beliau di sini yaitu menyampaikan salawat, berdoa kepada Allah agar Nabi SAW mendapatkan salawat yang banyak dan terus menerus. Ya. Yaitu salawat semoga tercurahkan kepada beliau selama bintang-bintang masih ada dan selama matahari itu terbit, dan sebanyak jumlah napas makhluk hidup yang ada di alam semesta ini. Dan ini tentu berhak didapatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini isyarat agar kita memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini kaum muslimin dirahmati Allah, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kita lalaikan. Ya. Kita lalaikan dari dua sisi. Pertama, kita lalaikan dari sisi memperbanyaknya. Ya, terkadang kita berselawat kepada Nabi di momen-momen tertentu saja. Misalnya ketika nama beliau disebutkan, ya. Bahkan kadang ada yang tidak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika namanya disebutkan. Ya. Jadi kita hanya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di momen-momen yang sangat terbatas. Ini tentu kelalaian. Karena kita diperintahkan untuk memperbanyak selawat kepada beliau. Kemudian kelalaian yang kedua, berselawat kepada Nabi dengan selawat-selawat yang tidak diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga tentu bentuk kelalaian kita. Maka berselawatlah kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan selawat yang terbaik yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Ini muqaddimah yang disebutkan oleh Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah di manzumah ini, yaitu Al-Manzumah Al-Mimiyah. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, lalu beliau bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersalawat kepada keluarganya, sahabat, tabi'in dan tabi'in dan pengikutnya dengan salawat yang banyak, ya, dan terus menerus. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita bisa menjadi pengikut beliau yang terbaik dan juga masuk ke dalam kategori umat yang terbaik untuk manusia. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu taala a'la wa alam. Kita insyaallah lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.